80 tahun sudah Indonesia merdeka. Di istana, merah putih berkibar megah, tarian budaya ditampilkan, dan pidato penuh semangat berkumandang. Semua tampak indah di layar kaca. Tapi, di jalanan ada pemandangan lain. Sopir truk justru mengibarkan bendera bajak laut. Di Pati, ribuan warga turun ke jalan, menolak pajak tanah yang mencekik. Pertanyaannya sederhana. Kalau ini wajah kemerdekaan kita hari ini, sebenarnya siapa yang benar-benar merdeka? Konten kali ini, Wayang ajak kalian diskusi bersama lewat komentar. Simak, fahami, dan tulis pendapat Anda menuju kemerdekaan yang sempurna. Let's go! Selamat datang di Wayang Channel, suara dari rakyat, cerita dari nurani. Di sini kita bicara bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Di istana, bendera merah putih berkibar dengan hikmat. Upacara berlangsung megah, penuh warna, dan dipenuhi simbol budaya. Ada pencak silat yang menegaskan akar tradisi, ada tarian modern yang memadukan musik hip-hop dengan jaipong, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa negeri ini kaya, beragam, dan berdaya. Semua tampak indah, setidaknya di layar kaca. Namun, di luar sorotan kamera, ada kenyataan lain yang jauh berbeda. Di jalanan, justru berkibar bendera bajak laut. Sopir-sopir truk menolak mengibarkan merah putih dan menggantinya dengan Jolly Roger. Sebuah simbol perlawanan yang lahir dari rasa sesak ketika aturan tentang kendaraan dianggap menekan kehidupan mereka. Ironis, di bulan kemerdekaan, rakyat justru merasa belum merdeka. Dan ironinya belum berhenti di situ. Di Pati, ribuan warga berkumpul menolak kenaikan pajak tanah yang semakin mencekik. Suara mereka pecah menjadi teriakan, lalu menjadi bentrokan. Mobil terbakar, polisi kewalahan, dan pemerintah daerah ditantang untuk bertanggung jawab. Di saat istana sibuk merayakan ulang tahun kemerdekaan, rakyat kecil justru bertanya, merdeka dari siapa dan untuk siapa? Merdeka seharusnya bukan hanya soal upacara, bukan hanya soal simbol. Ia adalah napas yang membuat rakyat bisa hidup tenang tanpa dihantui pajak yang mencekik. Ia adalah rasa aman bahwa aturan dibuat untuk melindungi, bukan menekan. Tapi kenyataan seringkali berkata lain. Maka pertanyaannya sederhana. Apakah kemerdekaan hari ini benar-benar milik rakyat? Atau sekadar pesta yang indah dilihat dari jauh, tapi kosong dirasakan dari dekat? Bendera bajak laut yang dikibarkan para sopir truk mungkin terlihat sepele. Sebagian orang bahkan menertawakannya, menyebutnya lebay, atau hanya ikut-ikutan tren dari film dan anime. Tapi, jika kita tenang sejenak, simbol itu berbicara banyak hal. Kenapa mereka memilih bendera hitam dengan tengkorak? Karena di mata mereka, merah putih sudah kehilangan makna. Mereka merasa tak lagi dilindungi oleh negara, melainkan ditindas oleh aturan yang berat sebelah. Jolly Roger menjadi tanda bahwa dalam perjuangan mencari makan, mereka justru dianggap musuh. Di balik itu, ada pesan yang jauh lebih dalam. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada simbol negara, mereka akan mencari simbol baru untuk menyalurkan protesnya. Dan itulah bahaya terbesar. Bukan sekadar soal bendera, tapi tentang rasa memiliki. Jika rakyat tak lagi merasa memiliki kemerdekaan ini, apa yang tersisa dari persatuan? Lalu kita melihat ke Pati, di mana ribuan warga turun ke jalan menolak pajak tanah yang melonjak. Pajak seharusnya jadi alat untuk membangun negeri, tapi di mata rakyat, pajak seringkali hanya jadi beban. Ketika kenaikan itu terasa tak adil, kemarahan pun muncul. Dan kemarahan rakyat kecil selalu sama, sederhana tapi bisa membakar. Mobil yang terbakar di Jalan Pati bukan sekadar keributan. Ia adalah simbol lain, sama kuatnya dengan bendera bajak laut. Keduanya berbicara bahasa yang sama, rakyat sedang tertekan dan pemerintah belum benar-benar mendengarkan. Ironisnya, di saat semua ini terjadi, layar televisi masih sibuk menayangkan tawa pejabat di istana. Tari-tarian, musik, bahkan pidato penuh semangat. Seolah-olah negeri ini baik-baik saja,
Padahal di balik layar ada jeritan yang tak pernah masuk berita utama. Mungkin inilah wajah kemerdekaan hari ini. Kontras antara panggung yang indah dan kenyataan yang getir. Dan kontras itu semakin hari semakin terasa. Kemerdekaan memang selalu diperingati dengan meriah. Bendera dikibarkan, lagu dikumandangkan, dan upacara dilaksanakan dengan penuh hikmat. Tapi merdeka bukan sekedar seremoni. Merdeka adalah rasa tenang ketika pulang ke rumah tanpa dihantui tagihan pajak yang tak masuk akal. Merdeka adalah keyakinan bahwa aturan dibuat untuk melindungi, bukan untuk menekan. Bendera bajak laut yang dikibarkan sopir truk, mobil yang terbakar di Jalan Pati, semua itu hanyalah simbol dari satu hal. Rakyat masih merasa jauh dari kata merdeka. Di balik gegap gempita 17 Agustus, masih ada pertanyaan yang menggantung. 80 tahun merdeka, siapa sebenarnya yang benar-benar menikmati kemerdekaan itu? Disinilah kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi perjuangan yang harus terus dipertahankan. Bukan hanya melawan penjajah di masa lalu, tapi juga melawan kesewenangan, keserakahan, dan kebijakan yang melukai hari ini. Dan pertanyaan ini tidak berhenti di sini. Masih banyak wajah lain dari kemerdekaan yang perlu kita renungkan bersama. Kadang lewat simbol-simbol sederhana, kadang lewat cerita yang tak masuk berita utama. Itulah sebabnya, jangan berhenti hanya pada video ini. Masih ada banyak kisah yang bisa membuka mata, banyak ironi yang bisa membuat kita berpikir, dan banyak pertanyaan yang perlu kita tanyakan bersama. Semua itu bisa kamu temukan di konten Wayang Channel berikutnya. Karena di sini, kita bukan hanya mendengar cerita, tapi belajar membaca kenyataan. Dengan tenang, tapi juga dengan tajam. Cerita ini belum selesai. Sisanya ada di video lain di Wayang Channel. Cari, tonton, dan ambil kesimpulanmu sendiri.